Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kami mengucapkan selamat bertemu kembali di dalam siaran Mesbah Doa pada kesempatan kali ini. Dan saya percaya bahwa kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk bersama-sama datang di hadapan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, untuk menikmati lawatannya, untuk mengalami jamahan dan pemulihannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, untuk bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh amat sangat baik, kami bersyukur Tuhan bahwa tidak pernah berhenti Engkau menyatakan kasih dan kemurahan-Mu kepada kami. Setiap hari Engkau selalu memberkati kami dengan segala kemurahan-Mu. Kasih-Mu lah yang senantiasa menguatkan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami sadar itu bukan karena gagah kuat dan hebat kami, tetapi semuanya oleh karena kasih karunia-Mu Bapa. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini Bapa, didasarkan oleh kasih karunia-Mu, biarlah kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Engkau. Sebab itulah yang menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu menyucikan, menguduskan kami, sehingga setiap pujian, penyembahan dan doa yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu sungguh-sungguh boleh menyukakan hati-Mu ya Bapa. Itu sebabnya pada kesempatan hari ini ya Tuhan kami, biarlah kami, seberapa kami yang menyaksikan siaran ini Tuhan dimanapun mereka berada, biarlah kami mau bersatu hati Tuhan untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan pengagungan kami kepada Engkau. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan yang tidak berasal daripada Tuhan, kami mau bersepakat bersatu hati untuk mengikat setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami hardik Engkau pergi di tengah-tengah kami, keluar dari hati dan pikiran kami. Sebab hidup kami adalah Bait Kudus Allah, di mana Roh Allah yang berdiam di dalam kami. Itulah yang boleh memimpin kami untuk datang kepadamu Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beralaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu dengan darah-Mu yang kudus ya Allah. Bawa kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Menikmati akan Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Yesus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus
masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku menyembah, ya, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, yes, Tuhan, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku Amin Yesus. Biarlah kami terus menyembahkan Engkau Tuhan. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh Yesus, Engkau kudus, layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau ditinggikan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan. Urapataka shikira dada boya sende, urapataka shikira dada boya sa, urapataka shikira dada boya se, urapataka shikira dada boya sande, ura dada boya. Amin, amin Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Urapataka shikira dada boya se, urapataka shikira dada boya shande, okorotaka shikira dada boya, ura dada boya, ira dada boya se.
hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Rohku sujud menyembah.
Yes Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Engkau lawan setiap kami malam hari ini Tuhan. Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan. Rapatlah kasih kerana dada boyasannya. Korotong kasih kerana dada Rabata kasih kerana dada boyasan. Korotong kasih kerana dada boyasan. Dada boyasan. Rabata kasih kerana dada boyasan. Sama kita datang menyembah Dia. Biar suci, biar sama-sama kita datang
kami boleh dipuaskan. Di dalam hadirat-Mu ya Aba, kami mendapatkan ketenangan. Dan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh menikmati-Mu Tuhan. Sampai kami boleh menjadi puas dengan rupa-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kelepasan. Dan di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kasih mesra daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami kembali boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam siaran Mezbah Doa pada kali hari ini. Kami selalu percaya dan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Biarlah Bapak Ibu senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh firman Tuhan, dan kami percaya bahwa firman Tuhanlah itu yang senantiasa menuntun kita, mengajar kita, mendidik kita, dan membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di situ perikopnya diberi judul Aman dalam Lindungan Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ya, baik yang sedang mendengarkan dimanapun saudara, di rumah-rumah dimanapun saudara berada, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, saya akan bacakan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ya, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud bukan tanpa alasan menuliskan hal ini, namun merupakan kejadian yang sungguh dialaminya. Bagaimana ia dikejar-kejar oleh Raja Saul pada waktu itu, hendak membunuh Daud karena ada iri hati terhadap Daud. Karena Daud pada waktu pulang peperangan, Saul dipuji-puji oleh wanita-wanita bangsa Israel pada waktu itu dengan beribu-ribu. Tetapi Daud dikatakan berlaksa-laksa.
Maka mulailah timbul kecemburuan di dalam hati Daud dan memiliki keinginan untuk menghabisi nyawa Daud. Nah, oleh sebab itu Raja Saul terus-menerus mengejar Daud sampai Daud masuk ke pelosok-pelosok di dalam hutan, di gua-gua, terus mengejar. Tetapi Daud tidak putus asa. Ya. Kemudian Daud juga pernah mengalami bagaimana ia harus berhadapan dengan orang Filistin bersama dengan Goliat, si raksasa itu. Kemudian juga dia pernah berhadapan dengan bangsa Amalek. Kedua bangsa ini adalah suatu bangsa yang sangat ganas. Ya. Tidak hanya sampai di situ, Daud juga punya pengalaman di mana anaknya sendiri Absalom mengejar dia, hendak membunuh karena Absalom ingin mengadakan kudeta, mengambil hak menjadi raja, menggantikan ayahnya dengan cara mau membunuh ayahnya sendiri. Ya, suatu pengalaman hidup dari Daud, ya, pengalaman yang sangat mencekam. Meskipun berkali-kali Daud mengalami pengepungan dari musuh-musuhnya, tetapi Daud tetap merasa aman dan tenang. Bahkan Daud mengalami berkali-kali pertolongan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan bagaimana rahasia sehingga Daud bisa tetap menjalani hidupnya dengan rasa aman dan tenang. Kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu. Bukankah hari-hari ini juga kita sedang diperhadapkan dengan suatu situasi, suatu keadaan yang sepertinya tidak menentu, bahkan semakin mencekam di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini siapakah yang sedang mengepung kehidupan Bapak Ibu, Saudara? Apakah itu soal masalah demi masalah, pergumulan, sakit penyakit, soal ekonomi, soal rumah tangga, soal pekerjaan, soal apapun juga yang mungkin hari ini sedang mengepung kehidupan saudara, dan seakan-akan keadaan itu begitu menjepit, begitu mencekam di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mulai berpikir, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan masih berpihak kepadaku? Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Daud mengalami rasa aman dan tenang di dalam kehidupannya meskipun ia dikepung oleh musuh-musuhnya. Bahkan dikatakan bahwa sekalipun peperangan ada di hadapanku, Daud tidak takut. Bahkan musuh-musuhnya sedang merancangkan rancangan yang begitu jahat terhadap kehidupan Daud. Tetapi Daud berkata, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Nah, kali ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada kesempatan hari ini saya beri judul tetap percaya meskipun keadaan semakin sulit. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk tetap mempercayai Tuhan di tengah-tengah kita mengalami situasi-situasi yang sangat sulit. Bahkan sepertinya tidak mungkin lagi kita menerima pertolongan, kita menerima mujizat daripada Tuhan. Tetapi justru itulah, di saat-saat kita mulai kehilangan pengharapan dalam hidup kita, seharusnya disitulah kita seharusnya semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Bukankah aku sendiri dengan tanganku yang kuat dan perkasa yang menuntun engkau melewati lembah-lembah dalam hidupmu. Nah, mari kita belajar saudaraku, apa yang menjadi kunci bagaimana Daud mengalami rasa aman dan tenang meskipun ia berkali-kali dalam pengejaran musuh-musuhnya. Yang pertama saudaraku, kalau kita membaca di ayat yang pertama, dikatakan dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku.
Rahasia Daud tetap mengalami rasa aman dan tenang di dalam menjalani hidupnya meskipun dia mengalami berbagai macam keadaan yang sulit dalam kehidupannya. Karena Daud menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya terlalu yakin dan percaya apabila kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai terang dan keselamatan kita, seharusnya kita memiliki sebuah keyakinan bahwa tidak ada satu hal apapun yang bisa membuat kita menjadi takut. Kenapa? Alasannya begini. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai terang dan keselamatan kita, kasih Tuhan itu melingkupi seluruh kehidupan kita. Bukankah ada firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Mari kita baca di dalam Roma pasal 8, Bapak Ibu. Ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus di tengah-tengah kondisi-kondisi yang dialaminya. Dia begitu banyak mengalami terpaan, begitu banyak mengalami tekanan, ia begitu banyak mengalami aniaya demi aniaya. Tetapi ini pernyataan daripada Rasul Paulus yang menjadi berkat bagi kita semuanya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat yang ke-39 berkata begini. Siapakah yang akan memisahkan kita? Siapakah yang dapat memisahkan saudara dan saya dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Rasul Paulus mengatakan seperti ada tertulis, oleh karena Engkau Tuhan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, ini kata Rasul Paulus, dalam semuanya itu, kita, saudara dan saya, lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, siapa itu? Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudara, kalau kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu berarti kita juga menerima kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, Bapak Ibu, tidak ada satupun hal yang dapat menggoyahkan saudara. Tidak ada satupun yang dapat menjatuhkan kehidupan saudara. Tidak ada satupun yang dapat merobohkan kehidupan saudara ketika saudara tetap berpaut kepada Dia. Itulah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Karena kasih Allah terlampau besar untuk saudara dan saya yang sudah kita terima. Tuhan telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Oleh kasih-Nya itulah memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Meskipun kehidupan yang kita jalani hari-hari ini terasa begitu berat dalam hidup kita. Tetapi percayalah, kasih Tuhanlah yang akan memampukan kita bisa melewati setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, tidak ada satupun yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Suatu ketika, tiga orang pemuda Yahudi di dalam pembuangan di Babel, di dalam pemerintahan Nebukadnezar, pemuda itu bernama Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia juga bekerja di dalam pemerintahan Nebukadnezar pada waktu itu. Dan saat itu ada satu undang-undang baru, bahwa semua suku dan bahasa
harus sujud menyembah kepada patung emas yang telah dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu untuk disembah. Dan apabila ada seseorang yang kedapatan tidak menyembah patung emas Nebukadnezar pada waktu itu, maka dia akan menerima hukuman, yaitu mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan saat itu ada orang-orang yang begitu tidak suka dengan keberadaan dari 3 pemuda ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Dan mereka dilaporkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang tidak mau pernah untuk sujud menyembah kepada patung raja. Dan ketika dilaporkan, maka singkat cerita mereka bertiga ini dipanggil menghadap raja untuk menyampaikan apakah betul mereka tidak akan sujud menyembah kepada patung raja itu. Dan apa yang dikatakan oleh pemuda pada waktu ketika pemuda Yahudi ini, mereka berkata kepada Raja Nebukadnezar, kita akan baca di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Kita akan belajar di sini saudaraku, bagaimana 3 orang pemuda ini yang begitu menyerahkan hidupnya, benar-benar 100% mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia tidak akan pernah takut dengan setiap tantangan dalam kehidupannya. Mereka menjawab begini. Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 berkata, jika Allah yang kami puja atau yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, daripada dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kata mereka, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Waktu Raja Nebukadnezar mendengar pernyataan ketiga pemuda ini, maka marah besarlah dan begitu bergeram sehingga Raja Nebukadnezar memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk semakin memperbesar nyala api dapur api itu sampai 7 kali lipat, dan mereka ketika pemuda ini dijebloskan ke dalam dapur api yang 7 kali lipat panasnya. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Kita belajar dari orang-orang yang tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Meskipun dia harus mempertaruhkan imannya. Sekalipun ia harus mempertaruhkan nyawanya. Tetapi di situ kita melihat ketika mereka dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali lipat panasnya. Disitulah terjadi kuasa Allah. Semua yang menyaksikan, mereka tidak menyaksikan mereka bertiga lagi. Tetapi dikatakan ada seorang yang menyerupai anak dewa. Maksudnya anak Allah. Yang rupanya berkilau-kilauan ada bersama-sama mereka, di tengah-tengah mereka sedang menari-nari, sedang memuji-muji Tuhan. Wow, luar biasa. Saudaraku, kalau ketika pemuda ini, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami hal di mana mereka harus mempertaruhkan imannya. Dia tidak mau menjual imannya kepada yang lain. Dia tetap percaya kepada Tuhannya. Mari saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu. Mari kita juga memiliki iman yang sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya percaya, meskipun di tengah-tengah kita sedang dikepung oleh berbagai macam situasi yang buruk sekalipun. Bahkan kita sedang berada di dalam badai tofan yang begitu luar biasa. Tetapi percayalah, kasih Tuhan tidak akan pernah melepaskan saudara. Tangannya yang kuat
akan mampu melewatkan saudara dari dapur api dalam dunia ini. Puji Tuhan. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai terang dan keselamatan di dalam hidupmu. Maka kasih itulah yang akan memampukan kita untuk bisa melewati setiap musim di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang kedua dikatakan begini. Daud menjadikan Tuhan sebagai benteng hidupnya. Saudara, jadikanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai benteng hidup kita. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan yang aman dalam kehidupan kita. Daud sebagai raja, ia tidak berlindung di dalam kekuasaannya. Dia tidak berlindung di balik kekayaannya. Dia tidak berlindung di bawah pengaruhnya. Daud tidak berlindung di dalam prajurit-prajuritnya yang begitu tangguh, yang ahli di dalam peperangan. Daud tidak pernah mengandalkan itu sebagai tempat perlindungannya yang aman. Saudaraku, di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman bagi kita selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu jadikanlah Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan kita, sebagai kota benteng hidup kita, sebagai menara yang kuat di dalam kehidupan kita. Sebab ada tertulis, satu kali lagi aku akan menggoncangkan tidak hanya bumi ini tetapi langit juga. Tetapi apa yang tidak tergoncangkan itu akan terjadi. Saudara, semua di dalam dunia ini suatu saat Tuhan akan goncangkan, saudaraku. Seluruh dunia ini akan digoncangkan, saudaraku. Sehingga tidak ada tempat persembunyian, tidak ada tempat pelarian, tidak ada tempat naungan yang lebih aman kecuali kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai kota benteng hidup kita. Mari saudaraku, jadikanlah dia sebagai tempat perlindungan yang aman bagi kita. Kalau Daud menjadikan Tuhan sebagai kota benteng hidupnya, sebagai menara kekuatannya, dia seorang raja yang begitu sibuk, yang begitu kaya, yang begitu punya pengaruh yang sangat luar biasa, yang begitu disegani. Dia tidak mengandalkan pengaruhnya itu, tetapi dia tetap mengandalkan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Daud sedang berhadapan dengan Goliat, si raksasa itu, Goliat menyerukan suara-suara intimidasinya sehingga baik Saul maupun saudara-saudaranya, bahkan semua tentara-tentara bangsa Israel pada waktu itu mengalami kegentaran karena suaranya itu. Tetapi Daud berkata, jangan takut, sebab Tuhan yang beserta kita lebih besar kuasanya daripada mereka. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat pada waktu itu. Oleh sebab itu jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan yang kita sembah itulah Yesus Kristus. Kuasanya lebih besar dan kita akan aman di dalam lindungannya. Saudaraku, di akhir renungan kita pada kesempatan hari ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau tangan yang sama telah membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, dengan tangan yang sama sanggup menyertai, melindungi, memelihara bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Dengan tangan yang sama, ia telah membelah laut yang begitu luas dan dalam. Dengan tangan yang sama, Yosua sanggup merobohkan tembok Yeriko yang begitu kokoh dan luar biasa. Dengan tangan yang sama juga, ia akan mampu melewatkan kita, menghadapi setiap musuh-musuh kehidupan kita. Karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara. Sedetik pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan satu detik pun
Tuhan tidak akan pernah berpaling daripada saudara. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan dalam dunia ini yang semakin sulit, marilah kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan namanya. Ada satu Mazmur Daud di dalam Mazmur 23. Dia berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab tongkat dan gadamu itulah yang menjadi penghiburanku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan tanah hati kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mungkin engkau sedang mengalami kecemasan di dalam hidupmu. Engkau mengalami kegentaran di dalam hidupmu. Mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau. Biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Bahwa tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan aku Tuhan dari kasih-Mu. Kasih Allah terlampau besar untuk kita. Kasih-Nya terlampau besar untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu hal yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Oleh sebab itu Tuhan, mari kita angkat pujian ini. Sekalipun aku ada di dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Dengan iman kita katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, inilah iman kami, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Sungguh ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Sungguh ku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Terima kasih Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya.
inilah komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Berkat-Mu atasku, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti di sepanjang umur hidup. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Musik saja ia menyanyikan pujian ini. Rasakanlah tangan kasih-Nya yang sedang memegang saudara. Rasakanlah kasih Allah sedang memeluk saudara. Bukankah Dia yang telah berfirman berkata, jangan takut, ini aku. Percayalah kepadaku. Meskipun engkau sedang berhadapan dengan badai yang begitu besar di dalam kehidupan, meskipun engkau sedang berhadapan dengan goncangan demi goncangan yang terjadi di dalam kehidupan, tetapi aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Karena aku mengasihi engkau. Aku sangat mengasihi engkau. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudaraku yang sedang menyaksikan siaran ini. Mungkin engkau sedang mengalami masalah di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau menjadikan Engkau sebagai terangku dan keselamatanku. Aku mau menjadikan Engkau sebagai kota benteng, tempat perlindunganku yang kuat. Datanglah. Hamba berdoa biarlah berkat-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang menyaksikan siaran ini, Bapak. Engkau melihat tangan-tangan yang sedang terangkat saat ini di hadapan Engkau. Engkau tahu bahwa mereka sedang mengalami kesulitan. Engkau tahu bahwa mereka sedang dalam pergumulan. Engkau tahu bahwa mereka sedang dalam kesesakan. Engkau tahu bahwa mereka sedang berjalan di dalam lembah-lembah. Tetapi aku percaya Tuhan, Engkau punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak akan pernah menyerah terhadap kehidupan kami. Tetapi tangan-Mu yang penuh kasih, tangan-Mu yang kuat, tangan kanan yang penuh dengan kemenangan akan membawa kami, bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terimalah kemenangan itu. Terimalah kemenangan itu. Terimalah kemenangan itu. Jadilah orang-orang yang lebih daripada pemenang bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mencengkram setiap hati kami. Di akhir program ini Tuhan, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera, kasih karunia, serta pertolongan daripada Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi kita mulai hari ini sampai seterusnya. Berkat, kasih setia, kebajikan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti di sepanjang hidup saudara. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan-Nya. Terpujilah Engkau. Mari yang bersama, yang percaya bersama-sama kita katakan amin, amin, shalom. Sampai bertemu kembali di program acara Misbah Doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, amin. Aku percaya berkat
Kau